Satu yang selalu ingin saya ajak ke teman-teman ya, ke semua, bahwa jika kita mencintai satu pekerjaan, apapun pekerjaanmu, lakukanlah yang terbaik. Masya Allah. Itu yang disebut profesional. Profesional. Jadi profesional adalah apapun pekerjaanmu, lakukan yang terbaik. Yang terbaik. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alku2, apa kabar? Senang sekali saya Lilo kembali hadir menemani sahabat Alku2 di Teras Alku2. Nah, episode kali ini episode yang sangat luar biasa. Kali ini Teras Alku2 menghadirkan sahabat, teman, rekan, guru menurut saya sih ya, yang insya Allah akan banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan. Samping saya nih ada Pak Sumpena. Assalamualaikum Pak Sumpena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol ya, Ya. seputar aktivitas dan juga mungkin rutinitas Pak Sumpena ada di sini. Mungkin sahabat Alku2 yang nonton kita hari ini belum kenal. Ada yang sudah kenal, ada Ya. yang mungkin belum kenal. Mungkin bisa share Pak Sumpena ini aktivitasnya di Alku2 ya? Ya. Oke, boleh sharing dong aktivitasnya sebagai apa dan ngapain aja? Saya Sumpena ya. Sumpena. Ya. Hanya Sumpena? Hanya Sumpena. Oh. Sumpena nggak pakai depan hanya nggak ya? Sumpena. Oke. Ya. Orang tua menamai seperti itu. Lahir udah usia 59 sekarang. Masya Allah. 64 ya. 64. Saya masuk di Alku2 itu tahun 2016. 2016. Sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Nah, Siap. diamanahi di bidang aset dan maintenance. Aset dan maintenance. Nah, Ya. sahabat Alku2 mungkin akan mulai ada Q-nya ya. Ada kuncinya. Kita bakal ngobrolin kemana. Ya, Terus di bagian aset dan maintenance. Ya. Ngapain aja itu Pak Sumpena? Ya. Kalau di aset jelas. Jadi saya yang membidangi seluruh harta bergerak dan tak bergerak, Tidak bergerak. ya, yang dimiliki oleh Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Oke. Ya, untuk maintenance itu tentu saja dalam rangka menjaga aset-aset tersebut. Oke. Ya, memelihara agar tetap ada utuh, ya, dan bisa digunakan secara maksimal. Masya Allah. Lebih tepatnya merawat ya, Pak Sumpena? Ya, Oke. maintenance itu merawat ya. Siap. Berarti kalau aset itu tadi apa, menjaga ya? Ya. Yang apa tadi, ada dua kategori deh kalau nggak salah saya ingat tadi. Yang terlihat, gimana tadi? Ya, aset yang bergerak dan tidak bergerak. Dan tidak bergerak. Nah, Ya. itu mungkin agak sedikit yang pengen saya tanyain. Apa bedanya itu yang bergerak sama yang nggak bergerak? Ya, aset itu kekayaan ya, kekayaan. Yang tidak bergerak dulu itu misalnya tanah. Tanah. Ya, tanah. Kita punya banyak tanah dengan beberapa jumlah sertifikat. Ya, kemudian bangunan nggak Oke. bergerak kan? Standby kan ya di situ. Standby. Kemudian kita semacam sekarang ada aneka hayati, tanaman-tanaman pohon. Oh, itu yang tidak bergerak juga. Kalau yang bergerak ya seperti kendaraan, yang mobil, motor, gitu kan. Termasuk orangnya juga. Nah, Itu juga aset kan? Aset, betul. Iya, SDM juga Tapi aset. SDM Kalau yang misalkan lain. pada hilang-hilang kan Iya. nggak berjalan dong di Betul, yayasan betul. ini. Oke. Betul. Jadi selama kurang lebih berapa tahun tadi? Dari 2016? sampai 2022. 2023 sekarang nih, Ya. masih. Oke. Ada lebih dari 5 tahun lah ya. Lebih. Oke. Sejauh ini gimana? Ada kendala gitu ya? Boleh dong di-share ke sahabat Alku2. Kan merawat sebuah aset itu kan nggak mudah ya. Ya, betul. Terlebih aset itu kan kadang ada yang habis digunakan Ya, gitu kan betul, ya. betul. Atau ada juga yang barangkali kalau misalkan penggunaannya nggak sesuai atau boros, kan lebih cepat gitu ya, Ya. habisnya. Itu gimana kalau Pak Sumpena sendiri maintenance-nya? Ya. Oke.
Saya bersyukur ya di tim ini dibantu beberapa orang. Oh iya, ada berapa timnya? Timnya saya ada 5. Ada 5. Ada 5 yang bisa memaksimalkan kinerja. Kalau tadi dalam hal maintenance ya, perawatan. Itu sesuai dengan saya punya prinsip kerja. Artinya barang yang kita punya semaksimal mungkin ya, selama mungkin bisa kita gunakan. Selama mungkin Ya. Okay. Kalau tidak lama, ujung-ujungnya adalah kita harus keluar biaya lagi. Betul. Buat beli lagi. Seperti itu. Oke. Terus gimana cara supaya barang itu bisa lebih lama? Ada teknik tersendiri atau ada maintenance tersendiri gitu? Biasanya kalau udah sama tim gitu, Pak Sumpena? Ya, itu masalahnya. Saya biasa menggunakan barang-barang yang pertama kalau dia barang masih berfungsi, ya, cuma mungkin kualitas sudah berkurang, ada yang rusak, ya itu harus direhab, ya, secara rutin, kursi, kayu, bangku, meja, gitu kan. Tapi seandainya barang itu sudah tidak digunakan untuk satu hal, kita bisa daur ulang dan kita gunakan untuk kepentingan yang lain. Misal gitu. kalau yang kayak gitu kayak gimana? Misalnya kursi yang udah nggak kepake, misalkan kursi kayu yang udah betul-betul kakinya udah copot tiga-tiganya gitu misalnya. Bisa saja kalau kursi kakinya tidak ada, tapi sandarannya masih bisa tuh. Bawahnya masih ada kayu-kayunya. Nah, itu kita buat bentuk, bisa buat bentuk rak. Ya, bisa rak. Kalau besi misalkan, besinya misalkan kursi besi udah patah sebelah. Nah, yang sebelahnya masih yang lainnya masih bagus. Kalau memang tidak bisa direhab, kita potong, kita bisa bikin rak sepatu gitu kan. Bisa bikin apa misalnya gantungan helm apa segala macam gitu. Iya ya. Masya Allah. Kalau nggak jadi ini ya. Jadi tempat-tempat duduk di taman gitu ya, seperti itu. Artinya tetap bisa digunakan gitu ya sebenarnya ya gitu. Jadi aset-aset yang ada itu tidak lantas dibuang begitu saja, tapi juga digunakan, dialihfungsikan. Betul. Cakep banget. Punya ilmu-ilmu kayak begini tuh dari mana sih? Kadang jadi kepo gitu loh saya gitu. Kadang ini jujur loh ya, setiap kali saya lewat gitu ngelihat Pak Sumpena tuh kayaknya apa ya bahasanya tuh ulet banget, ini banget tuh telaten banget tuh. Kok iso gitu ya, kok bisa punya print apa ya, punya style, punya gaya kinerja seperti itu tuh dari mana sih Pak Sumpena? Atau mungkin ada latar belakang tersendiri? Kalau soal kinerja ulet, ya itu memang sudah karakter sendiri ya, hati bukan bawaan. Jadi saya bersyukur lahir di keluarga pekerja, ya. Orang tua, bapak, ibu, dulu dia punya sawah, berkebun, bertani, ya. Kemudian juga mereka sambil menjual hasilnya, dan itu semua diturunkan kerja keras ya ke anak-anaknya. Ya, itu soal kemudian tidak cuma kerja keras, ya, kerja terplanning, terukur. Nah, itu terorganisir. Ya, terorganisir. Itu saya dapat setelah saya bekerja di berbagai perusahaan sebelum saya ke Alku2. Widih. Gitu. Boleh dong kita kepoin sedikit sebelum di sini Pak Sumpena tadi bilang di beberapa perusahaan. Pernah di beberapa perusahaan? Banyak. Wih, banyak. Coba deh salah 3 deh gitu. Beberapa yang pernah mungkin berkesan di beberapa tempat tertentu sebelum di sini. Yang membentuk karakter saya seperti sekarang itu, saya ingat sekali saya pernah bekerja di sebuah perusahaan direct selling. Direct selling. Itu perusahaan dari Kanada, dia menyebar di berbagai negara. Dia membentuk kerja dengan beberapa prinsip kerja yang memang ditekankan benar, gitu. Bahwa hal pertama yang harus dikerjakan bahwa kita harus punya semangat yang luar biasa. Semangat yang tinggi. Ya, semangat yang tinggi. Itu ditularkan di tempat itu. Nah, itu. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, kita menghargai waktu, on time. Oh, itu barangkali ya kuncinya, on time gitu ya. Oke. Itu tuh Pak Sumpena saat itu kalau boleh tahu sebagai apa di sana? Karyawan biasa atau ada posisi tertentu?
itu perusahaan yang membentuk orang dari awal sampai dia naik jenjang. Ketika saya awali, direct selling saya lakukan. Jadi menjual door to door, tapi setelah itu dia naik ke supervisor, ya naik ke asisten, ke manajer, sampai terakhir saya diberi kesempatan untuk buka usaha sendiri sebagai owner, jadi punya PT sendiri. Masya Allah. Gitu. Karena ya itu tadi, kembali ke etos kerja, ya, dan prestasi yang dia dapat, ya. Itu yang membuat akhirnya Pak Supena jadi seperti sekarang, ya? Ya, gitu. salah satunya, ya. Salah satunya. Selain on time tadi apa lagi? Ya, Mungkin ada semangat yang luar biasa, semangat tinggi. gitu kan, selalu berpikir positif. Wah, itu nih yang paling penting nih, berpikir positif. Terus? Kemudian dulu dibilang itu satu hal, saya cukup lama sampai paham bahwa kita harus dibilang be prepare, harus bersiap. Ya, itu dalam arti kata, ya persiapan dalam arti kata menghadapi sesuatu yang di luar dugaan. Oh, nggak cuma sekedar mempersiapkan ke depannya, tapi juga memperkirakan hal-hal kemungkinan yang terjadi. Ya. Wow. Dan yang paling susah adalah kemungkinan kalau gagal, kalau batal, kalau salah. Nah, itu bahwa kita tidak harus nyalahkan diri, tidak harus terjatuh, tapi kita evaluasi dan kita lakukan lebih baik. Oke, dan tidak menyalahkan orang lain juga pastinya, ya? Pasti. Nah, dievaluasi. Ih, keren nih ngobrol sama Pak Supena. Oke. Terus itu di di sebuah perusahaan dari Kanada, ya? Tapi di Indonesia, kan? Apa gimana? Di Indonesia. Di Indonesia. Lama Okay. di Indonesia. Di tempat lain mungkin bisa di-share Pak Supena, pernah di mana gitu yang paling kena banget sehingga itu mendarah daging menjadi style atau gaya kerja dari Pak Supena? Iya. Perusahaan yang yang mengadakan seminar motivasi seperti itu. Itu di-support ya sama mereka? Ya, juga? suatu support system. Ya, support system. Jadi di situ kita kerja itu yang paling bagus kalau datang diniatkan dari dalam diri sendiri. Bukan disuruh, bukan diperintah, tapi atas inisiatif. Dan inisiatif itu muncul atas kecintaan kita terhadap pekerjaan. Kalau kita cinta, apa nih yang kita mau kerjakan? Apa nih yang bisa saya lakukan lebih baik? Nah, itu akan otomatis. Itu akan otomatis seperti itu. Iya juga sih ya, walaupun perusahaan sudah memberikan pelayanan bermacam-macam gitu ya, ngasih pelatihan segala macam, mau itu kerja, kedisiplinan dan sebagainya. Tapi kalau dalam dirinya kita nggak berniat ke arah situ ya, nggak ada niatan untuk memperbaiki diri, sama aja jong gitu ya, semuanya bohong gitu ya. Ujungnya males lagi gitu kan ya. Nah itu dia yang membuat pada akhirnya Pak Supena beneran memanfaatkan kesempatan itu gimana gitu, yang akhirnya membuat Pak Supena tergerak. Oh ya udah, berarti kan semuanya tinggal dari niat kita gitu ya. Saya memilih, kan pasti ada dua pilihan, memilih ikut sama nggak ikut kan. Akhirnya apa yang membuat Pak Supena akhirnya saya ikut deh berbagai macam pelatihan, berbagai macam fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kantor pada saat itu gitu. Apa Pak Supena? Yang menjadi triggernya gitu. Iya, di awalnya sih kita dibentuk ya, dibentuk tanpa sadar tadinya tanpa gitu sadar, ya. tapi dibentuk oleh satu bahwa kalau ya ingin sukses ya kita harus kerja keras. Jangan mengikuti apa yang kita mau, tapi mengikuti apa yang harusnya kita lakukan. Begitu. Dan saya bersyukur bahwa di Alku2 saya ditawari di satu bidang maintenance dan aset itu, terutama maintenance ya, lingkungan itu saya suka. Ya, gitu. Saya nyukai lingkungan, nyukai keindahan, keteraturan, hijau segala macam saya suka. Masya Allah. Nah itu pas banget berarti ya. Oke. Ini misalnya kalau misalkan Pak Supena ditempatkan bukan di bagian yang sekarang, kira-kira bakalan sesemangat sekarang nggak sih? Boleh dicoba. Oh iya ya, kita nggak pernah tahu kan ya, gitu. Kita nggak pernah tahu bidang apa yang Tapi kalau pun misalkan tiba-tiba disuruh ngajar, apakah seulet itu di bagian aset dan maintenance?
Saya pernah ngajar. Apa ngajar juga? Iya, Masya ngajar Allah. Saya pernah sebelum begitu lulus, saya dulu kan dari Bogor ya, dari PB ya. Siap. Begitu lulus, sebelum kerja saya ngajar. Ay. Di SMP, di SMA, dan bidang pelajaran saya sukai adalah biologi. Iya pasti. Nggak mungkin matematika dong. Saya ngajar, jadi Lama untuk ngajarnya? ngajar misalnya. Lumayan. Lumayan. Ya, Ada karena contoh dari kita? sebelum lulus hampir 4-5 tahun. 5 Misalnya, tahun. ya. Itu pasti karena digeluti dengan niat dan juga keikhlasan pasti ya. Masya Allah. Balik lagi deh kita ngobrolin tentang aktivitas Pak Sumpena Ya. pada saat di sini gitu ya. Selain menjaga aset yang ada di Al-Qudwa ini, yang ada di Yayasan Islam Qudwatul Ummah gitu ya. Yang saya lihat secara kasat mata, Pak Sumpena juga tidak ragu untuk nguak-nguak tanah, macul-macul, nanam-nanam, segala tetek bengek gitu ya. Kok iso itu, Pak? Gimana? Kan tugasnya memang cuma sekedar Ya. maintenance aja kan? Ya. Bisa aja kan duduk santai, Betul. nyuruh orang, Nah, betul. terus kemudian memantau dari kejauhan, dan sebagainya. Kok mau terjun langsung ke lapangan? Atau emang gimana gitu? Karena panggilan hati gitu? Ini sebenarnya beberapa hal ya tergabung. Yang pertama tentu saja, kenapa saya mau megang pohon ya kan, pegang tanah, karena memang tadi kecintaan dan kesukaan saya terhadap bidang tanaman. Itu pertama. Yang kedua tentu saja terkait dengan prinsip kerja saya. Ya, saya punya prinsip kerja itu ada 3. Oke. Ya, itu pertama cepat. Cepat. Yang kedua tepat, dan ketiga tuntas. Gitu. CTT. Bisa-bisanya saya aja. Cepat, tepat, tuntas. Iya. Wah, keren nih. Gitu ya. Coba deskripsikan versinya cepat, tepat, dan Ya. tangkas tadi ya. Versi Pak Sumpena kayak gimana Iya. maksudnya? Kalau cepat itu dalam arti gimana? Ya, cepat itu ya harus segera direspon kalau itu permintaan orang ya. Permintaan orang, Misalkan dari lembaga, dari mana, ya mereka ingin cepat lah. Respon cepat, selesaikan. Pak Sumpena, tolong benerin genteng yang di aula. Ya. Ya, saat itu pertama ada orang yang enggak yang bisa disuruh. Oke. Yang kedua material yang membutuhkan biaya. Terus kalau pakai yang bekas ada tidak ya itu ya segera dieksekusi gitu kan. Dari satu hal. Ya karena pernah saya dapat dari satu orang mentor bahwa sarpras, bidang sarpras ini pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Tidak pernah ada liburnya juga. Lagi libur-liburnya di rumah, Sabtu Minggu ditelepon gitu, genteng bocor. Mesti Betul, balik betul, dong betul. ya ke tempat kerja gitu. Itu cepatnya begitu ya. Cepatnya. Dalam artian merespon segala titah dan perintah dari atasan Ya. gitu ya. Nah, terus secara eksekusinya kalau misalkan tidak bisa cepat gimana tuh? Kan kata Pak Sumpena bilang tadi harus punya be prepare. Plan yang lain gitu. Kalau misalkan ketika dieksekusi ternyata ini butuh waktu lama nih, sebulan Ya. kayaknya, itu gimana? Ya itu tentu dalam antrian jadwal pekerjaan. Oh, waiting Iya, list. the next waiting list. Keren. Siap. Itu seperti itu. Next, cepat. Apa tadi? Tepat. Tepat. Oke. Tepat. Maksudnya gimana tuh tepat? Tepat tuh seperti ini. Saya juga baru nyadari dan lebih sadar gitu setelah di talent mapping ya Oke. sama Abang Apri. Tinggal saya doang nih yang belum di talent mapping. Ya Allah, Pak Sumpena gitu ya, yang mengelola aset ini udah di talent mapping. Saya, apa kabar? Jadi saya baru Kenapa? sadar bahwa kata Pak Sumpena ini punya jiwa maksimalis. Maximizer. Jadi, ya maximalizer. Jadi sesuatu kerjaan tuh memang harus maksimal. Masya Allah. Harus tepat ya secara kualitas ya secara spesifikasi itu kan harus tepat ya harus tepat. Jadi dia terukur waktunya ya terukur biaya efisiensinya kemudian hasil pekerjaannya itu harus sesuai dengan kriteria yang kita mau. Itu Semuanya tepat. terukur ya. Semua tepat. Dalam artian tepat itu terukur Ya. sesuai dengan yang diinginkan dan Ya, diharapkan. ya. Oke. Nih orang kayak gini enak nih, nyuruhnya A, dikerjainnya A, B sampai Z. Karena maximizer gitu ya, orangnya total gitu ya, Nah. all out gitu. Nah, terakhir Ya. tangkas ya. Kalau nggak salah tadi. Lupa sih.
Cepat, tepat, dan tuntas. tuntas. Iya. Gimana? Ya, satu Versi hal tuntas. ya, tuntas. Saya bukan yang terbaik, tapi saya melakukan ya sedapat mungkin saya terbaik. Tuntas ini, saya pernah bekerja sama dulu dengan ini, bosnya Teras ini dulu. Dulu pernah, dia pertama-tama yang bilang kerja tuntas. Satu kerjaan selesaikan sampai beres. Jadi kita tidak menunda, tidak menunggu, tidak jadi beban pikiran. Kita pindah kerjaan lain. Gitu. Tuntas itu selesai. Selesai itu dalam arti ya selesai. Misalkan satu acara, kita ngadain satu acara. Kalau cuma di akhir acara semua kursi, meja segala macam udah kembali, tapi sampah berantakan, gitu, pohon-pohon bertumbangan, itu belum tuntas. Itu harus kembali seperti semula. Tuntas, beres. Siap. Harus selesai. Meskipun pada kenyataannya melewati batas limit waktu yang ditentukan. Biasanya acaranya sampai jam 3. Karena belum tuntas, kursi-kursi misalnya belum diangkut, ada beberapa pohon yang tumbang, dikerjakan dulu, melewati dari jam 3, itu nggak masalah? Iya, nggak masalah. Yang Karena harus tuntas. Harus tuntas kembali seperti semula. Tidak menyisakan pekerjaan yang sebelumnya memang tidak ada. Kalau hari itu misalkan bisa dituntaskan gitu? Ya, itu. Nggak perlu hari esok? Tidak menunda. Tidak menunda. Masya Allah. Terima kasih applause buat Pak Simpana. Luar biasa sekali sahabat Alku2 ya. Ini penting banget nih, bisa kita contek, bisa kita cuil gitu ya, untuk bisa kita jadikan sebagai pola kerja kita juga gitu ya. By the way, itu kan tadi yang membuat Pak Simpana pada akhirnya mau terjun langsung ke lapangan. Gitu. Selain karena cinta pada lingkungan, tapi juga memang punya prinsip kerja tadi itu ya. Iya, CTT. CTT. Hafal kamu CTT. Apa sih kesenangan ini dapatkan gitu kan? Orang pasti nggak bertanya, ih ngapain sih begituan sampai terjun langsung gitu, muak-muak tanah, ada cacing segala tetek bengek gitu kan? Pasti kan punya kesenangan tersendiri gitu, kebahagiaan tersendiri. Apa Pak sebenarnya bisa di-share? Ya tadi lagi ya, saya bersyukur bisa masuk di Alku2, di lingkungan yang semua orang saling menghargai, ya, yang semua kita memang bekerja tidak semata-mata untuk urusan dunia untuk kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan lebih buat orang lain. Masya Allah. Gitu. Jadi apa yang bisa kita berikan buat orang lain? Dengan posisi saya, apa saya bisa berikan sehingga Alku2 ini orang lain suka dengan Alku2, dengan orang lain senang dengan apa yang kita kerjakan. Gitu. Tidak terpeduli apakah kita tangan kotor, kita sepatu kotor, jalan ke semak apa, tapi hasilnya ini orang lain suka nggak? Nah itu. Masya Allah. Kayak kira-kira seperti itu. Memberikan kebahagiaan orang lain juga pastinya ya, gitu ya. Semoga. Mudah-mudahan. Itulah yang membuat Pak Supena akhirnya memiliki sebuah sikap bisa dalam kerjanya cepat, tepat, tuntas. Iya. Hasil dari cepat, tepat, tuntas itu bisa kita lihat sahabat Alku2 di setiap sudut pekarangan yang ada di Alku2, yaitu beragam macam bunga-bunga. Itu gimana tadinya kok sekarang nih masuk ke Alku2 tuh kayaknya adem banget gitu. Memang ada proyek tertentu gitu Pak Simpana untuk bisa membuat lingkungan Alku2 ini bisa berbunga-bunga, apa gimana? Kembali lagi ya, saya di Sarpras ini, di maintenance ini ada beberapa orang teman ya yang bisa kerja sama, diantaranya Pak Suhendar. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi satu yang saya lihat dalam hal pekerjaan apapun itu bagaimana saya bisa melakukan lebih baik. Ya, kalau lihat satu gedung, ini apa sih yang bisa saya buat gedung ini lebih baik? Saya ingat sekali waktu itu adalah boarding putri. Boarding putri. Ya, kenapa waktu pertama di gedung itu catnya kusam, kurang menarik. Lalu saya dengan Pak Suhendar, ini apa yang warna apa yang kita cat, apa yang salah? Ya, setelah kita diskusi lama, lihat contoh, lihat perbandingan, lihat model, ya dapatlah seperti sekarang boarding putri dengan cat yang insya Allah kata mereka sih anak-anak boarding itu atau pengelola boarding ingin dijadikan semacam trademark ya, mereka akan rubah seperti itu. Ya, alhamdulillah jadi, seperti itu ya. Catnya jadi justru warnanya itu jadi trademark tersendiri. Iya, bagi jadi senang santri-santri di Alku2 itu ya.
Wow. Misalnya ya seperti itu. Salah satunya ya? Salah satunya. Oke. Dan pada akhirnya juga dipertemukan dengan partner-partner yang ikut mensupport juga ya Pak Ya, Supena betul, gitu betul. ya? Atau justru memang Pak Supena menularkan etos kerja yang selama ini didapatkan? Take and give. Oh, take and give? Ya. Maksudnya gimana tuh? Take Iya, and give? saya punya ide, tapi dalam hal detail saya butuh orang untuk realisasinya, mereka yang ahli di bidangnya. Jadi seperti Pak Suhendar itu Pak memang Suhendar dia lah yang ini ya. pas itu untuk bidang dekor segala macam dia. Jadi saya lihat kalau soal pewarnaan saya ngecat satu gedung misalnya SD, ingat sekali dengan warna berbeda tiap gedung. Saya konsultasi rutin dengan ini Pak Suhendar, warna ini dengan ini, coba kita lihat, kita matchingkan ya sampai mereknya, merek apa, warna apa. Nah itu. Jadi dengan Pak Suhendar saya betul-betul take and give ya, saling memberi. Saya kasih ide, dia kasih masukan, terima, enggak, akhirnya finish. Oh ya, seperti itu. Itulah poin pentingnya ya, bahwa kerjasama gitu ya, berkolaborasi gitu ya, Betul. saling memberikan ide, saling memberikan support dan lain sebagainya. Kerjasama dengan Pak Suhendarnya enak jadinya gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan kerjasama dengan kan ini kan membidangi banyak lembaga nih ya, Betul, gitu betul. kan. Pasti masing-masing lembaga itu punya wakasek sarana prasarana juga. Betul. Bagaimana Pak Supena tuh bisa mengkomunikasikan semuanya agar masing-masing lembaga tetap bisa merawat asetnya tersebut gitu? Gimana Pak Supena? Sejauh ini ya lembaga-lembaga yang memiliki wakasatpras ya dalam hal ini hampir semua itu dengan kita selalu berkoordinasi. Ya, terutama kan seperti tadi bilang, kalau dalam hal yang utama adalah dalam hal pengadaan barang, aset-aset yang tak bergerak, misal seperti kursi gitu kan, mereka terus kerusakan di dalam ruangan perlu diperbaiki. Nah itu tadi. Alhamdulillah dengan tadi saya punya prinsip, pokoknya kalau bisa cepat harus secepatnya. Hari itu saat itu kalau bisa datang, misalnya bocor itu hal sepele tapi menyebabkan kegalauan yang ini dalam hati kita, menyebabkan gitu kan? Kerugian yang banyak. Iya. Artinya pada saat setelah bocor, setelah hujan selesai ada tukang, saya suruh naik ke atas, betul kan? Masalahnya cuma genteng satu bergeser begitu dinaikkan beres. Iya sih. Iya. Iya, yang bikin rumit orangnya. Iya bener ya. Iya, gitu. Ih, keren banget nih Pak Supena, luar biasa nih. Terus apa namanya, kalau misalkan ada komplain-komplain, so far atau sejauh ini ada komplain-komplain nggak sih dari luaran gitu Pak Supena? Yang langsung masuk ke telinga Pak Supena gitu, Banyak. kok ini gini gitu, kok jalannya gini banget, ini kok banjir banget gitu. Banyak. Itu misal ya. Banyak. Gimana tuh? Ada atau ada? Ada. Oke, Ada dan banyak. gimana Pak Supena menanggapi dan juga meresponnya? Ya, ini ya masuk dalam dua hal ya. Jadi kalau itu komplain biasanya itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dituntaskan dalam waktu sebentar. Jadi butuh waktu. Mereka ingin cepat sementara ini butuh waktu. Butuh waktu apa? Misalnya ketersediaan dana. Siap. Ya, misalkan salah satu lembaga halamannya pengen diaspal, dananya sekian, nggak ada ya kita tunda komplain terus. Iya sih. Misal. Balik lagi duitnya ya Mbak. Tuh yang nggak ada. Kalau hal-hal sepele yang bisa kita kerjakan, kenapa enggak gitu kan? Begitu. Langsung dieksekusi Langsung ya, kalau eksekusi, memang itu betul. bisa gitu. Tapi kalau nggak ada, mungkin disampaikan, mohon Ya, maaf, disampaikan, mungkin kita paling komunikasikan. Ya paling kita sampaikan rencana planning. Sebagai misal kita berencana ingin mengadakan kendaraan kita punya belum banyak ya. Dan itu cukup rumit juga kalau lagi mengatur jadwal lagi padat. Nah, ada permintaan untuk kita punya kendaraan yang lebih besar, yang muat lebih banyak. Oke, kita planningkan, nanti setelah sekian ini ada dan insya Allah kita eksekusi. Misal seperti itu. Iya, pentingnya sih sebenarnya intinya koordinasi dan komunikasi sih ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada komplain sehebat apapun, kalau sudah dikomunikasikan, insya Allah memaklumi gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, balik lagi ke proyek itu yang mengenai lingkungan itu, Pak Supena gitu. Katanya sih ada proyek bikin di Alku 2 ini berapa ribu bunga apa berapa gitu. Dengar-dengar. Bener apa gimana? Ya, itu on progress, sedang dikerjakan ya. Jadi apa nama ininya? Goalnya? Nama proyeknya?
1000. Iya, jadi Al-Qudwah ini inspired dari salah satu pimpinan yayasan. Coba kita ciptakan bahwa kita ini dengan banyaknya bunga tanaman, ya kita lah klaim bahwa kita punya 1001 bunga. 1001 bunga, catat. Tetap. Jadi kalau orang yang datang, benar 1001 bunga, coba aja itu. Iya, memang banyak dan memang luas dan banyak. Ya, kita Betul. 1001 bunga. Ya, serta tanaman ya. Sebenarnya kita tanaman pohon banyak jenisnya, banyak ragamnya, dan itu jadi salah satu nilai plus dan kekayaan hayati kita ya di Al-Qudwah ya. Betul, yang harus dipelihara juga. Ya. Dan kalau nggak salah itu juga membantu dalam ekosistem dan udara di lingkungan kita juga kan ya kalau nggak salah. Betul. sekali, salah satu. Selain lingkungan hijau ya, orang nyaman, kemana-mana udaranya segar, ya. Dan untuk pembelajaran, jadi kenapa tadi saya mau buat sekarang ini lagi in progress adalah penamaan pohon. Nama-nama pohon. Nama-nama Kasih pohon. nama, oke. Ya, itu adalah salah satu memanfaatkan ya kekayaan hayati, kekayaan koleksi tanaman pohon kita, bunga kita untuk pembelajaran, untuk edukasi siswa. Jadi Ya. ada simbiosis mutualisme jadinya Nah, ya. gitu ya, betul. Oke. Terus tadi kan bilang sekarang on progress ya. Ya. Emang baru berapa bunga yang sudah ditanam? Kalau bunga kita Perkiraan. berlanjut ya. Kalau bunga berlanjut. Kalau saya bukan hanya bunga kan, kita juga tanaman pohon gitu ya. oke. Jadi di Al-Qudwah ini yang data 2 tahun lalu, jadi saya sebelum tempat data lagi, kita ada 139 jenis 139 jenis tanaman, pohon, tanaman hias dan bunga. Itu dicampur. Ya. 139 itu. Ya, 139 itu Oke. jenis ya. Kemudian kalau pohonnya ya, kita itu lebih dari 400. Lebih dari 400. Lebih dari 400 batang pohon yang ada di Al-Qudwah. Pohon itu yang liar atau yang Yang kita tanam. tanam? Iya, yang kita tanam. Oke. Pohon-pohon budidaya. Budidaya, oke. Yang kita tanam. Yang liar-liar, belum tentu yang liar. Oh, Belum yang juga liar-liar. termasuk yang liar-liar apalagi. Yang gitu ya. liar-liar di hutan itu kita susah gitu. Asal ngitungnya ya. Oke. Terus di Al-Qudwah ini juga banyak spot-spot yang kayaknya itu Instagramable banget itu. Terus juga kelihatannya di saya kan di sini udah agak lama juga ya. Jadi ngelihat perbedaannya nih. Dulu tuh gedung ini kok begini, sekarang kok jadi lebih ciamik gitu ya. Boleh dong mungkin bisa di-share beberapa tempat-tempat yang bisa dikunjungi dengan pemandangan yang cukup lah buat dijadiin sebagai foto selfie dan sebagainya Ya. gitu. Selain di depan ini ya kalau nggak salah di Iya, depan ini betul. ada spot itu juga. Iya, beberapa Ada berapa kalau titik? kita mulai misalkan dari depan ya. Depan dulu kita ingin punya gerbang yang ikonik, tapi lagi kan berbalik kepada biaya. Iya lagi. Yang makin bagus ya makin mahal. Nah, jadilah sekarang gerbang yang di depan eye catching, ya tetap indah. Ada tapi tugu-tugunya gitu ya, kan, Ada ya? tugu-tugunya. Nah itu salah satu di depan. Ingat saya Pure itu dengan salah satu orang kita punya konsultan ya, konsultan. Oh, ada Kemudian yang kedua. Kita punya tempat selfie ini, Sahabat Al-Qudwah. Sahabat Al-Qudwah. Itu bermula dari dulu bingungan saya itu, ini kita di depan ini banyak pohon-pohon hijau, sudah ada kecapi, sudah ada rambutan, sudah ada pohon. Random aja pokoknya. Pokoknya macam-macam loh, satu komplok. Untuk apa? Nggak ngerti pokoknya ini jadi apa kali ya gitu ya. Sementara itu Saking belum banyak. ada bangunan, belum apa. Bagaimana kalau kita ini jadi ikon hijau, tempat selfie Sahabat Al-Qudwah. Masya Allah. Gitu. Dan itu dua muka bolak-balik, di depan itu Sahabat Al-Qudwah, di itu di belakang ada kecintaan kita terhadap I Love Al-Qudwah. Widih. Itu bolak-balik. Jadi kalau misalkan Sahabat Al-Qudwah mau mampir ke sini, nggak lengkap kalau nggak foto selfie Foto di sini situ. ya. Asik. Terus abis dari itu kemana lagi nih tempat-tempat yang kelihatan ikonik banget? Ya, setelah ke situ tentu saja ada gerbang SMP. Gerbang SMP kita buat tidak umum ya, biasa. Ya. Kemudian kita bisa juga yang saya ingat sekali permintaan kepala SMP untuk membuat saung apung. Saung apung. Saung apung di Oke, balong apalagi SMP. itu ya? Saung apung itu artinya? Ya, saung yang berada di atas air dan terlihat seperti terapung. Oh, hanya terlihat saja ya. Ya, kalau Jadi ngapung, aman. boy.
Kalau mengapung mah berbahaya dong, ya. Jadi Iya, kesannya tuh mengapung gitu Mengapung, ya. ya, so Dan ngapung. itu bisa jadi spot untuk apa itu biasanya dijadiin sebagai apa? Nah, jadi kalau kita di situ kumpul bersama, ya, lalu kita foto-foto. Jadi latar belakangnya air, kolam, balong, kemudian sekelilingnya masih hutan liar yang hijau itu bagus sekali, menunjukkan bahwa kita benar-benar berwawasan lingkungan dengan hijau lingkungan kita. Buat nongkrong-nongkrong, Ya. buat kajian-kajian pekanan Nah, gitu gitu. ya. Terus buat ya nunggu-nunggu Betul. nunggu orang tua anaknya pulang gitu dan Betul, sebagainya. betul. Iya, luar biasa sekali. Terus masih ada yang mau disampaikan lagi? Banyak spot-spotnya Banyak sebutannya sebenarnya, ya. benar. Oke. Lebih tepatnya nah mampir aja ke sini ke Alku 2. Oke, jelas ya mungkin terakhir kita share tapi juga mau ada sedikit games nih buat pesempena. Oh, ya, oke. Mudah-mudahan sih berkenan ya. Iya, jangan susah-susah. Iya. Oke. Terakhir barangkali ya sebelum kita Ya, ke games oke. gitu. Ada nggak sih sekarang ini yang sedang direncanakan pembangunan di Alku 2 ini yang sampai sekarang itu sedang dilakukan dan sedang on progress gitu? Jadi ada dua apa tiga ya? Dua. Jadi kita yang progres memang yang udah dengan pembiayaan high cost. Jadi pembiayaan yang besar. Itu pertama adalah rehab gedung utama SMP. Gedung utama SMP. Ya, tadinya ada 4 kelas berjejer, sekarang kita mau bangun 2 tingkat. 2 tingkat. Nah, itu dengan waktu yang kita rencanakan 4 bulan. 4 bulan. Itu makan biaya cukup besar. Lalu yang kedua, kita sedang membangun 2 RKB untuk TK Alku 2. Ya, TK Alku 2 dari tahun ke tahun peminatnya makin tinggi dan kekurangan ruangan. Kita buat 2. Kemudian ada program-program yang saya bilang program sambilan, tetapi ini impact-nya nggak kalah dibanding yang lain. Misalnya seperti penamaan ilmiah pohon-pohon. Itu tadi bermula dari tulisan saya ngelihat banyak bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan tapi terbengkalai. Misalnya ada bekas gerobak, bekas pintu, di situ banyak plat-plat besi. Ini kalau saya potong-potong, ya, lalu saya cat, dikasih nama, ditempel di pohon, ini jadi mantap. Seperti itu. Bisa di tangannya Pak Sumpena, semua bisa jadi berguna. Insya Masya Allah. Pembangunan masjid juga kayaknya jadi sebagai goal juga ya. Proyek besar juga ya. Itu. Oke. Sekalian dong, barangkali mungkin kalau misalnya mau donasi ke masjid kita yang sudah dibangun, boleh disampaikan Pak Sumpena. Ya. Silahkan. Jadi satu proyek, saya bilang mega proyek karena ini dengan biaya lebih dari 4 miliar ya, dari RAB kita, itu kita ingin cepat selesai tentunya ya, karena masjid ini kebutuhannya adalah kebutuhan bahwa kita sudah di Alku 2 ini dengan siswanya aja udah hampir 1.500 dengan karyawan lebih dari 200. Kita ingin ada satu tempat yang ketika kita mendengarkan taujih, kita mendengarkan siraman rohani dari ustadz kita, dari pimpinan, dari ulama, itu di satu tempat semua berkumpul. Nah, itulah yang kita inginkan. Mari kita bangun masjid Latah Jan Alku 2 itu yang berukuran 30 meter kali 30 meter dan bisa menampung insya Allah sampai 1.800 orang, 2 lantai ya. Itu. Dan sekarang on progress lagi dalam pelaksanaan. Sejauh mana progresnya kalau di spill? Kita baru saja selesai tahapan pondasi. Tahapan pondasi, setelah kita hitung, kita menghabiskan hampir 500 juta untuk hanya pondasi. Itu duit ya? Itu duit, nggak campur. Itu uang ya. Oke, nggak usah dipusingkan duit. Ya, Insya Allah nanti akan ada rezekinya sendiri. Gitu. Amin ya. Sekarang mari kita fokus ke games. Asik. Saya juga sih ngeliat-liat juga sih contekannya dari apa yang Pak Sumpena share di Guru Teladan. Oke. Saya sebutkan nama asingnya. Pak Sumpena coba tebak kira-kira pohon apa itu. Pasti tahu dong, kan bikin sendiri. Semoga. Jangan lupa. Oke. Dimulai dari yang mudah dulu ya. Ya. Aduh, apa lagi nih ya bacanya? Mangifera indica. Mangifera indica. Oh, Mangifera indica banyak di tempat kita, itu pohon mangga. Iya, bener. Oke. Berikutnya, nggak usah banyak-banyak deh, 5 aja.
apa ini ya? Averocarambola. Aperhoa. Perhoa. Karambola. Karambola adalah Itu belimbing ya. belimbing. Bener, guys, bener. Pak. Next. Ini nggak nyontek kan pas mana? Ya nyontek di pikiran. Oke, next. Coba nih agak yang ribet dikit. Dimocarpus longan. Dimocarpus longan. Dimocarpus longan. Nah itu kalau nggak salah lengkeng. Lengkeng. Betul. Ih, betul sih. Ih, jurusan IPB. Pertanian Bogor. Ngerti dong pastinya. Terakhir, enggak, dua lagi. Berikutnya, Syzygium olena. Syzygium. olena. Olena. Lupa nih. Lupa. Daripada salah. Iya, oke. Clue-nya ada merahnya. Hah? Clue-nya saya kasih bocoran dikit. Ada ujungnya merah. Pucuk merah. Pucuk merah. Oke. Iya, betul. Last terakhir, Sansevieria trispasciata. Sansevieria Trifasciata. itu lidah mertua ya. Lidah mertua. Kenapa sih Tajam namanya itu. lidah mertua? Tajam. Tajem ya. Saking tajamnya Jangan tersinggung ya. Tapi obrolan kita tidak setajam lidah mertua. Obrolan kita pasti banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan. Ambil hikmahnya ya sahabat Alku 2 dari obrolan kita, mudah-mudahan ada value-nya. Pak Sumpena, hatur nuhun sudah mampir ke Teras Alku 2. Masya Allah. Sama-sama. Udahan nih. Atau mungkin Alhamdulillah. terakhir, statement terakhir lah barangkali mau pesan apa gitu atau mau menyampaikan apa, silakan. Ya. Satu yang selalu ingin saya ajak ke teman-teman ya, ke semua, bahwa jika kita mencintai satu pekerjaan, apapun pekerjaanmu, lakukanlah yang terbaik. Masya Allah. Itu yang disebut profesional. Profesional. Jadi profesional adalah apapun pekerjaanmu, lakukan yang terbaik. Yang terbaik. All out maksudnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Sumpena. Salaman dulu dong. Atur nuhun. Oh, terima kasih sudah mampir ke Teras Makasih. Alku 2 dengan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Insya Allah kita nanti kalau misalkan ada kapan-kapan diundang lagi, jangan kapok dong. Insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat Alku 2, demikian obrolan kita di episode kali ini bersama Pak Sumpena, ngobrolin seputar aktivitas beliau dan juga etos kerja dan cara kerja beliau. Oke, sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya yang tentu saja jauh lebih seru lagi. Saya bye-bye dulu Pak Sumpena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hatur nuhun.